udah lebih dahulu merdeka dibandingin Republik Indonesia. Dan ternyata Citayam itu punya nilai sejarah tinggi buat kemerdekaan bangsa juga. Halo Sobat Omdo dimanapun berada, kembali lagi di Bincang Omdo bersama saya Hatim Farabi dan teman saya Elba Damuri. Bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Nah, di episode kali ini Kita bahas soal fenomena Citayam ya. Citayam menarik ya. yang lagi ngehits nih, ada SCBD, Citayam Fashion Week, anak muda yang unik ya. Cuma memang kita tidak membahas secara khusus Fashion Week-nya. Tidak membahas itunya. Karena udah banyak dibahas ya di mana-mana ya. Kita bahas apanya nih, Mbak? Kita bicara lebih ke Citayam ya. Citayam nanti akan dijelasin nih apa sih Citayam, Termasuk posisi mungkin Citayam, aspek ekonominya juga nih ya. ekonomi dan sosial nanti akan kita bahas secara komprehensif. Dan ternyata banyak kejutan di Citayam gitu. Banyak kejutan dan ternyata Citayam itu punya nilai sejarah tinggi buat kemerdekaan bangsa juga. Wih, seru Ini luar ini. biasa, luar Oke, biasa. oke. Makanya kita kedatangan Bang Rusdi. Oh, Bang Rusdi ini jurnalis di Depok, jurnalis Depok. ketua PWI Depok juga. Berarti udah ngelotok nih ya kalau Ngelotok. udah bicara apa Depok dan Citayam ya, Mbak ya. Kuncen Depok. Langsung aja nih, kita coba nih gali dari Nah, itu. Bang Rusdi nih, Mbak ya. Kira-kira sejarah Citayam nih. Mungkin mulai dari zaman Belanda dulu nih mungkin nih Bang Rusdi nih. Ya. Oke, memang menariknya fenomena Citayam ini, terus sekarang merembet ke wilayah yang dulunya mungkin orang nggak terpikirkan. Sebuah desa kecil, kampung Citayam, di zaman Belanda itu memang cuma ada pasar Citayam sama stasiun Citayam. Ikonnya dua itu Ya, di daerah. karena memang sebagai alat transportasi zaman itu, selain kereta ada juga rakit atau perahu-perahu di Kali Ciliwung. Citayam itu nggak jauh juga dari Kali Ciliwung. Dari Kali Ciliwung. Jadi menarik sekali sejarah Citayam ini yang dulunya memang tempat perkebunan dan pertanian. Nah, perkebunan karet tentunya punya tuan tanah di Belanda di Depok. Citayam ini masuk wilayah Depok zaman Belanda itu. Oh, oke. Masuk wilayah kekuasaan Hindia Belanda Cornelis Kensington. Sampai ke Sawangan, sampai ke Pondok Cina, sampai ke Cimanggis. Makanya dulu tuh pedagang-pedagang di Depok itu sayur-sayuran itu menjualnya ke pasar Minggu. Bayam, kangkung, buah-buahan, ada pepaya, rambutan, Ada lagunya. jambu. Ada lagunya tuh Ada Bang lagunya Rusdi juga ya? makanya. Iya. Padahal sebenarnya ngambilnya dari Citayam, bukan di pasar Minggu. Pasar Minggu itu Hanya sebuah pasar pengumpul ya. pertemuan antar pedagang dengan penjual. Jadi memang pedagang hasil pertanian itu dijual ke pasar Minggu. Makanya ada lagunya tuh. Pepaya, mangga, pisang, bambu. Pisang jambu. Oh, pisang jambu. Pisang jambu. Jadi memang unik. Bahkan kalau dilihat dari tarik sejarah zaman itu, Depok itu udah lebih dahulu merdeka dibandingin Republik Indonesia. Oh. Nah, jadi Depok. Gimana itu ceritanya itu Bang Jadi Rusdi? sudah menjadi Republik Demokrasi Depok. Termasuk Citayam berarti di situ ya. Termasuk Citayam pada tahun 1913. Wasiat dari saudagar tuan tanah yang menguasai tanah sekitar 12.000 hektar di Depok itu, dibentuklah sebuah negara dengan ditunjuk Gerrit Jonathan sebagai presiden pertama. Ada 5 presiden sampai tahun 52. Jadi Depok tuh punya presiden ya. Sudah punya 5 presiden. 5 presiden sampai tahun 52. Makanya ketika kemerdekaan tahun 45, semua keturunan Belanda, bahkan orang-orang Belanda yang ada di Depok itu, serta orang-orang saudagar-saudagar Cina, di Depok itu ada 2 tuan tanah dari Belanda dan tuan tanah dari Cina dan saudagar Cina, Jadi memang menarik untuk sebuah kota kecil di Depok itu punya sejarah yang luar biasa, bahkan panjang melebihi Indonesia sendiri. Dia sudah menjadi sebuah negara, sudah ada pemerintahan,
pemerintahan negara demokrasi Depok, yang presidennya tadi saya bilang pada tahun 1913 diproklamirkan, hingga ketika terjadi kemerdekaan, terjadi kerusuhan massal pertama di Indonesia itu ada di Depok. Namanya pemberontakan Gendoran. Gendoran itu terjadi ketika kemerdekaan, semua orang-orang Belanda, keturunan Belanda, bahkan orang yang bekerja sama saudagar-saudagar Belanda di kota Depok, dibunuh-bunuhin, dijarah, dibunuh, ditangkap-tangkepin sama pejuang-pejuang RI, BKR kalau nggak salah, Badan Perjuangan Rakyat. Jadi memang peninggalan masih ada sampai sekarang. Ada namanya rumah Pondok Cina, ada rumah Cimanggis, ya. ada juga pemerintahan kota Depok yang dengan sistem ketatanegaraan yang lengkap. Di situ ada istana presiden, di situ ada rumah sakit yang sekarang menjadi Rumah Sakit Harapan, di Jalan Pemuda dan Siliwangi. Ada peninggalan statusnya lagi adalah Jembatan Panus. Terus apa hubungan dengan Citayam? Citayam itulah daerah perkebunan untuk perkebunannya, tuan tanah itu tinggal di Depok, daerah perkebunannya ada di Citayam. Jangan-jangan pasukannya orang Citayam juga tuh, pasukan tempurnya tuh. Di Citayam mungkin waktu zaman Belanda itu ada sebuah perkebunan dan pertanian, tidak ada penduduk, cuman ada pasar di Citayam. Dan makanya mungkin Bang Rusdi, jalur kereta itulah yang jalur transportasi itu ya dari Bogor. Nah, itu gimana dari ceritanya Bogor, itu? stasiunnya itu bangunan Belanda. Semua bangunan Belanda. Ya, sampai stasiun Cilebut itu juga Belanda. Cilebut langsung Bojonggede. Sisa bangunan Belanda, Bojonggede, Citayam juga bangunan Belanda sampai Depok Lama. Depok Lama ya, Depok Lama, Depok Baru itu stasiun baru. Depok Baru stasiun baru. Setelah ada Perumnas di Depok 1. Terus Pondok Cina stasiun peninggalan Belanda. Itu yang peninggalan, itu yang jalur peninggalan Belanda. Itulah jalur perdagangan, jalur transportasi masyarakat Bogor, Depok dan ke Jakarta, ke Pasar Minggu. Jadi Citayam itu jadi pusat ekonomi perdagangan saat itu ya, dari zaman Belanda berarti ya? Jadi pusat perkebunan dan pertanian ya? Jadi hasil pertanian itu dijual di pasar Citayam, yang skala kecil, skala besar mereka menjualnya ke Pasar Minggu. Pada Pondok Cina dan Pasar Minggu. Nah ini ada sisi yang sangat menarik Bang Rusdi. Saya ingat ya, kebetulan saya tinggal di Depok itu dari tahun 79. Kalau saya ingat SD, zaman saya SD itu di tahun 80-an itu yang namanya pedagang-pedagang buah yang lewat di perumahan saya, itu rata-rata emang dari sana tuh Bang Rusdi, yang menawarkan pisang, menawarkan jambu klutuk, rambutan, macam-macam dari sana. Dan sekarang saya lihat udah nggak ada lagi tuh yang namanya seperti itu. Dan saya ingat kalau misal pun jalur kereta yang tadi dibilang oleh Bang Rusdi dari Depok sampai ke Jakarta, seingat saya kalau sebelum menggunakan teknologi yang sekarang berupa digitalisasi itu, kalau naik kereta harus ini. Dulu kan naik kereta itu kan kalau pagi-pagi kan banyak pedagang-pedagang dari sana kan, Bang Rusdi ya, ke Jakarta ya. Betul. Dulu zaman-zaman tahun saya sekolah, saya dulu tinggal di Depok tuh tahun 79, Bang Atim. Jadi saya sekolah di Gambir. Nah, di Gambir kita naik kereta. Jadi kalau kita tunggu di stasiun Depok Baru, ketika kita naik kita bercampur dengan pedagang ayam, pedagang sayur, pedagang buah-buahan dari Citayam. Nah itu bercampur baur dengan anak-anak sekolah yang berangkat sekolah ke Jakarta sama dengan pegawai-pegawai yang memang tugasnya di Jakarta. Baru sedikit lega ketika sampai Pasar Minggu. Nah pedagang-pedagang itu turun dari Pasar Minggu. Nah pedagang-pedagang itu datang dari Citayam dan Bojonggede. Memang mereka memasok buah-buahan untuk dipasarkan di Pasar Minggu. Ada lagi pasokan yang kebutuhan yang dimasukin ke Manggarai itu adalah bambu. Jadi selain perkebunan dan pertanian, di situ ada hutan bambu. Hutan bambu di Citayam itu. Kebutuhan bambu itu dialirkan melalui Sungai Ciliwung ke Manggarai. Biasanya itu menjelang 17 Agustus atau Lebaran Haji itu kebutuhan bambu meningkat. Pakai getek istilahnya, kalau bahasa namanya getek ya. Tapi sampai sekarang masih ada itu. Masih ada ya. Tapi saya tidak melihat sampai sekarang ini pedagang-pedagang itu naik kereta lagi. Nah, dan sekarang sudah hilang tradisinya seperti itu, budaya itu ya. Tradisi pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran yang naik kereta. Bahkan mereka cuma sampai Depok menggunakan angkutan pick up ya. Dan sudah juga pertanian berkurang. Lahan pertanian di Citayam sudah mulai berkurang dan beralih kayaknya ke daerah Parung.
ngobrolin sejarah Citayam nih menarik ya. Kita juga denger nih sebagai warga Depok juga itu ada cerita-cerita legenda tentang makam keramat di Citayam dan juga di Depok ya. Nah ini gimana ceritanya nih makam keramat ini? Di Depok tuh ada 2 makam yang terkenal ya, makam keramat yang terkenal. Satu ada di Citayam, makam keramat Mbah Ya Raden Sungging ya, sama pejuang. makam keramat Mbah Beji. Mbah Beji. Nah, Yang di itu ada KSU Sumur juga ada. 7. Oh, Sumur 7. Itu bahkan dijadikan film tuh di apa namanya di sinema Indonesia, sempat ada film Sumur 7. Sumur 7 Itu ada di Beji. Di Beji ya. Nah, juga di Citayam. Nah, pernah juga kejadian besar di Citayam itu kalau kita bicara soal keramat-keramat tadi yang dijadikan tempat ziarah setiap acara-acara Maulud. Itu adalah terjadi peristiwa tabrakan kereta. Oh, di daerah situ ya? Iya, di Citayam. Ratu Jaya ya Ratu kalau Jaya nggak salah. persisnya. Itu pernah terjadi tabrakan kereta dahsyat sekali di tahun 68. 68. 68 mungkin ratusan orang menjadi korban. Terus terjadi lagi pada tahun 93. Di titik yang sama. Oh, di tempat yang sama. Di Ratu Jaya tempatnya di kawasan Citayam. Citayam. Ya. Punya historis yang sangat luar biasa di situ ya. Jadi ada peristiwa besar juga ya di Citayam itu ya. Ada peristiwa kecelakaan maut mungkin tahun 68 itu kecelakaan pertama kereta kali. Ya sebelum itu ya, setelah itu kan ada Bintaro. Ada Bintaro. Kan. Itu kalau nggak salah sebelum jalur ganda ya, masih satu rel ya. Jalur masih satu rel. Oh, masih jalur satu rel. Oke. Kalau sekarang relatif aman. Setahu saya sih kalau nggak salah di Ratu Jaya itu emang ada sedikit belokan ya, ya agak belokan. Tapi ada yang menarik lagi di soal kereta itu di Depok itu terkenal dengan kereta hantu. Oh, kereta hantu. Nah, ini sempat heboh ya. Ya itu legenda-legenda ya. Legenda tapi juga. sampai sekarang tuh masih menjadi legenda di warga Kota Depok, Citayam terutama. Iya. Ada kereta yang selalu berjalan di malam hari di saat yang tidak normal, jam kereta yang tidak normal. Jam udah off ya? Udah off. Kereta itu sekitar mungkin jam 12 malam atau jam 2 malam. Iya. Dan itu pernah dijadikan suatu acara. Oh, suatu acara. Lain atau apalah. Di TV ya. Soal cerita-cerita kereta hantu itu. Iya. Karena emang ada cerita juga dari 1-2 temen ya, bahwa dia naik kereta hantu kemudian diwawancara oleh acara-acara tadi TV itu. Dia sih hakul yakin bahwa dia naik kereta, penumpangnya pada diem, aneh gitu, pas dia turun keretanya nggak lama hilang. Ya itu sih legenda lah ya. Legenda. Nah ini yang sisi yang menarik nih ya, Bang Rusdi. Artinya kan terjadi perubahan yang sangat luar biasa ya. Zaman yang tadi Bang Rusdi cerita, di tahun 79 ya kalau nggak salah, Depok berubah fungsi menjadi sebuah pemukiman kan, pemukiman. Nah terus akhirnya kan bergeser sekarang kan, bergeser Citayam yang tadinya sektor perkebunan dan pertanian berubah juga sama seperti di Depok menjadi pusat pemukiman. Dan yang lebih menarik lagi mungkin banyak ya teman-teman Omdo ini nggak tahu juga kalau bicara kawasan yang namanya daerah Citayam ini sebenarnya masuk ke Bogor atau masuk ke Depok sih. Dan apa sih Citayam itu apa nama kelurahan atau nama desa atau nama apa gitu Bang Rusdi? Kalau kita bilang sekarang tuh Citayam itu Depok coret ya. Kalau orang Depok itu kan bilang Depok coret gitu kan. Kalau orang Bogor kebalikan, Bogor coret. Bogor coret, kasihan banget ya Citayam berarti ini. Citayam kan. Jadi Citayam itu sebuah desa atau kampung sampai sekarang masih ada desa kecil. Tapi zaman Belanda pun memang dikenal sebagai Kampung Citayam. Makanya di situ berdirilah stasiun Citayam dan Pasar Citayam. Yang menarik adalah stasiun Citayam itu masuk wilayah Depok. Stasiun Citayam masuk wilayah Depok. Pasar Citayam kanan kiri itu masuk wilayah Bogor. Nah, kita nggak tahu apa pembagian perbatasan. Padahal dekat itu depan. Padahal nggak depanan sampingan. Sampingan. Jadi satu jalan dan ada situ Setu Citayam. Setu Citayam masuk ke wilayah Depok. Wilayah Depok. Kok bisa terjadi seperti itu? Jadi Depok itu tadinya masuk wilayah Bogor. Depok. Sejarahnya ya. Nah, sejarahnya dia masuk wilayah Bogor dalam bentuk kota administratif Depok, saya pernah ingat tuh, kota administratif Depok. Sampai tahun 27 April 1999. 99. Jadi memang ketika pemekaran Depok menjadi kota media pada tanggal 27 April 99, maka Citayam terpecah. Kawasannya. Sebagian besar masuk Depok, sebagian kecil masuk Bogor. Sebagian besar Depok itu adalah Cipayung. Sekarang menjadi Kecamatan Cipayung. Kalau kelurahannya adalah Kelurahan Bojong Pondok Terong. Ada beberapa kelurahan. Terkenalnya Ponter ya.
Bonter, ya betul. Pondok Terong. Kalau di wilayah Bogor itu dia masuk kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede. Tapi di situ tetap ada namanya Kampung Citayam. Kampung Citayamnya ada. Desa atau kampung? Desa. Citayam. Dari dulu kampung, sekarang menjadi Desa Citayam. Citayam. Dan itu masuk wilayah Kabupaten Bogor yang memang Masuk luas. Kabupaten Bogor. Pabuaran tadi ya? Bukan, ya Pabuaran dan Desa Citayam tadi. Cuman di wilayah Kabupaten Bogor sampai sekarang masih ada pemilihan kepala desa. Oh, kalau di itu sana menariknya. Di sana pemilihan Ada kepala pemilihan desa. Kepala desa. Kalau di Depok yang Citayamnya nggak ada pemilihan kepala desa lagi. Lurah. Udah lurah, Masuk karena ke kota. kelurahan ya? Kelurahan, karena kota kan. Nah, kalau sana kan kabupaten. Bedanya kota sama kabupaten ya di situ. Kabupaten masih kental dengan nuansa pedesaan, kalau kota ya pasti dengan perkotaan. Lebih banyak masuk wilayahnya itu yang ke Depok atau yang ke Bogor dari sisi ini kalau kita bicara skup kawasan Pemecahan itu lebih banyak masuk ke wilayah Depok. masuk ke wilayah Depok. Di situ ada Ratu Jaya, Kampung Bojong Pondok Terong, ada Sasak Panjang, Pasir Putih, itu masuk Depok semua. Yang di sana cuman Pabuaran, sedikit Tanjur Halang ya, perbatasannya ada Kali Ciliwung antara wilayah Kalimulya dengan Citayam. Jadi memang orang sering menyebut Citayam, jadi Citayam. Jadi kepleset padahal namanya Citayam mestinya. Citayam ya, bukan Citayam, bukan Citayam. Itu Citayam. asal usulnya apa sih? Tempat pemotongan ayam kata dulu. Ya, Pencit. kan orang mengait-ngaitkan cicit apa Cit tuh? itu kan pencit bahasa Sunda, Cicit ya, motong. ayam katanya kan tempat pemencitan ayam ya. Ya bisa jadi, bisa enggak juga. Tapi memang nggak ada daerah. Kalau di Belanda sendiri mereka lebih dikenal sebagai Bojonggede sebenarnya. Bojonggede ya. Lebih ke Bojonggede, ada bahasa Belanda jadi saya nggak begitu apa gitu kan. Tapi Citayam itu ya wilayah yang tadi ada yang bilang tempat pemotongan hewan, ayam, atau ayam bercicit macam-macam ya. Wawalam apa artinya saya juga nggak begitu paham. Tapi yang jelas bahwa Citayam itu suatu wilayah yang menurut saya unik memang. Di Bogor dia tidak diakui dan bahkan terlupakan dalam segi infrastruktur. Maka setiap ada pembangunan di wilayah Bogor, wilayah Citayam yang masuk wilayah Bogor itu kurang diperhatikan infrastrukturnya. Kalau hujan itu udah kayak Kubang Kerbau dari mulai banjir gitu ya. Bojonggede ke stasiun Citayam itu udah jalannya rusak infrastrukturnya. Tata kotanya juga atau tata wilayahnya juga tidak tertata rapi. Semrawut dibandingin yang di Depok. Di Depok masih tertata, masih rapi. Jadi memang wilayah yang terlupakan. Iya, tapi bener tuh Bang Rusdi. Saya berapa kali kan malam ke Citayam dari Depok ya. Itu selain jalannya gelap, lampunya gelap, nggak ada lampu. Mungkin lampu ada tapi gelap. Jalannya juga agak rusak. Akses Citayam Margonda tuh. Ini kebayang kalau teman-teman yang bawa motor misalnya, itu sangat riskan ya. Dari kejahatan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Jadi memang ada kesenjangan cukup cukup signifikan. Perbedaan antara ketika dari Margonda yang begitu luas jalannya masuk ke wilayah Kartini mengecil sampai wilayah Ratu Jaya dan Citayam itu mengecil. Iya, padahal tuh padat itu jalannya. Padat, lalu lintas yang luar biasa dan itu kan tembus ke Bogor. Ada tiga jalan yang tembus ke Bogor, Jalan Raya Bogor Parung, Jalan Raya Bogor Cibinong, sama Jalan Citayam. Iya. Nah, kenapa nggak dibesarkan gitu, dilebarkan hingga sampai ini Bogor? makanya, Mbak, menjadi sisi yang sangat menarik. Teman-teman Omdo belum ada yang tahu. Kalau akhirnya kita ada tamu ini, Bang Rusdi yang menceritakan sejarah Citayam secara utuh, berarti bahwa sebenarnya Citayam ini kan daerah perbatasan ya. Ya kalau kita lihat ini, kalau bicara daerah perbatasan dimanapun ya, ini akan menjadi sesuatu yang kadang tidak tersentuh, ya kan, tidak tersentuh karena dia berbatasan kan, akhirnya menjadi sebuah terabaikan jadinya kan. Nah ini yang menjadi PR yang sangat besar sebenarnya kan. Ya itu makanya hingga tumbuh. Makanya masyarakat warga Citayam tuh kalau disuruh milih mereka ingin gabung ke Depok ya. Dibandingin ke Bogor, Kabupaten Bogor, karena memang Kabupaten Bogor itu terlalu luas. Dengan wilayah yang begitu luas untuk menjangkau penggunaan anggaran pembangunan daerah itu mungkin lebih sulit dibandingkan gabung ke Depok. Betul. Dan mungkin yang tapi problemnya Depok tidak mau. Dan tapi yang tadi kalau saya dengar tadi yang dibicarakan oleh Bang Rusdi, kalau kita bicara sejarah, sebenarnya
Citayam itu emang masuk dalam masuk dalam kepemerintahan Depok sejarahnya kalau Ya, kita bicara. wilayahnya masuk ke Depok mestinya. Termasuk bahasa. Ya. Kalau kita dengar kan bahasa. Dari bahasanya, Kan dari mirip-mirip budayanya. Depok kan, budayanya Sebenarnya juga. Bojonggede, Citayam itu masuk ke wilayah Depok. Mestinya. Depok. Kenapa masih terjadi pemekaran itu mereka nggak masuk? Termasuk Satu juga itu. Kedua, mereka adalah orang-orang gusuran pindahan dari Jakarta, Jakarta ya. yang berpindah ke Migrasi, Citayam ya. dan Bojonggede. Sebagian besar misalnya teman-teman wartawan tuh banyak yang tinggal di Citayam kan, di Iya, dari Bojonggede, Jakarta juga, ya. wartawan-wartawan di Jakarta. Ya, termasuk tapi kalau nggak Lubang baru. salah masyarakat Citayam juga ya itu kebanyakan kan dia juga kalau melakukan sebuah kegiatan ekonomi pun juga kan kebanyakan di Depok Ya. yang meramaikan mall dia juga kan lebih larinya kan Lebih ke Depok dekat ke dibandingkan Depok, ke Kabupaten ke Bogor kan Bogor, ya. artinya kan yang meramaikan pusat ekonomi atau pusat pertokoan di Depok itu juga sebenarnya kan Ya. masyarakat orang Citayam Citayam kan ya, menggerakkan ekonomi Depok ya. Betul. Tapi tadi ada yang kelewat sedikit tuh Bang Rusdi soal sejarah lama Citayam ya. Di sana kan ada cerita heroik tentang Tole Iskandar, tentang pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Nah itu gimana itu Bang Rusdi itu? Ya, cerita heroik memang di kala itu memang kan Depok menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri, yang mungkin waktu itu Margonda kembali merebut Depok menjadi satu wilayah di NKRI. Iya. Mereka berjuang di Citayam juga tuh ya, Iya. sampai Pabuaran tuh ya. Pabuaran. Pabuaran. Makanya kalau di Citayam sekarang banyak keturunan Habib, nggak heran ya, karena dulu banyak sejarah pedagang Timur Tengah Ya. di Citayam tuh. Citayam. Mungkin bisnis karet atau Bisnis karet dan pakaian. pakaian ya? Pakaian. Di sana ada sentra produksi pakaian terbesar di Depok. Di Depok ya. Di Menarik nih, Bodong. Pak. Iya, Ini menarik banget. nggak akan kelar-kelar kalau kita bahas dan tentunya nanti akan ada episode kedua nih Mbak nih. Nah kalau menurut gue nih Mbak, kalau menurut gue sih, nih kalau kita bicara tadi sejarah Citayam kan dengan apa namanya yang dibilang Bang Rusdi tadi, kalau menurut gue ya dari sejarah awal aja Citayam itu sebenarnya masuk dalam kota Depok. Nah, dan ada yang namanya tadi sebagian masuk ke Bogor. Kalau menurut gue harusnya itu lebih bagus masuk aja ke kota Depok. Kalau gue jadi wali kota nih, wali kota Depok, mendingan gue tarik. Kan lebih variatif lagi ya Bang Rusdi. Terutama dari sisi tadi budaya, ya kan? Bahasa. Dari sisi bahasa, dari sisi sejarah, itu makin luas. Ini menurut gue ya. Kalau gue seandainya gue menjadi wali kota Depok, gue mendingan gue tarik. Dan ini punya potensi sangat luar biasa. Gitu. Kalau lu gimana, Pak? Kalau sekedar Omdo nih ya, Hmm. kalau menurut gue sih bagusnya Bogor. Karena dari sisi kesuburan tanah, dari sisi karakter ekonominya, dia lebih ke Bogor. Apalagi kan Bogor mau ada pemekaran kabupaten lagi kan. Jadi nanti dia akan lebih mandiri. Tetap kalau dia bergabung ke Depok, dia tetap akan menjadi tetap rasa dikucilkan itu tetap ada. Tapi ketika dia masuk ke dalam kabupaten yang sudah kuat, sudah mandiri, dia akan lebih bagus secara ekonomi maupun sosial. Oke, Sobat Omdo, Citayam 42 kita bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Bareng lagi bersama Bang Rusdi. Ingat ya Sobat Omdo, bincang Omdo ini bukan sekedar omong kosong, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Saya Hatim Farabi, Saya Elba Damuri. salam sehat selalu.